ini bagaimanapun kita menyiapkan sumber daya manusia, tetapi iklim investasi di luar ini kan juga harus kita siapkan. Iya. Nah, Aceh ini kan, saya kemarin lihat data investasi yang masuk itu masih terbatas, nomor 29 daripada 34 provinsi. Nah, menurut Pak Alfian, gimana untuk bisa menumbuhkan usaha di Aceh? Ini lepas dulu dari pembinaan mahasiswa, apa yang harus dilakukan? Karena ini problem kita juga gitu kan. Kalau dunia usaha tidak bagus, ya ini sulit juga gitu Pak. Ya. Ini sebagai akademik Pak kan, sebagai diskusi yang menarik Pak ya. Nah, kalau kita lihat informasi kan ini kan seolah-olah ini kan orang mengacu kepada sejarah lama kita gitu. Betul Pak. Itu image itu tidak bisa hilang. Iya. Pak, kan bisa bikin harus ada usaha kita bersama. Saya tertarik Pak. Kalaulah katakanlah usaha yang selama ini kelihatannya meskipun berhasil tidak bisa cepat, saya pikir ini mahasiswa harus kita perankan Pak. Fresh graduate yang baru kita perankan, karena harus kita mengambil peran. Karena kita tahu sekarang mahasiswa sekolah ini berasal di berbagai macam daerah. Ini semacam duta-duta menginformasikan bahwa berinvestasi di Aceh ini menjanjikan. Oleh karena kita harus beri informasi yang banyak nih, berbagai informasi kita berikan kepada lulusan kita, kepada mahasiswa kita, dan mereka menjadi duta-duta yang untuk menginformasikan bahwa kondisi di Aceh tidak lagi seperti dulu. Sangat sangat comfortable, sangat nyaman gitu ya. Nah ini yang saya pikir beberapa kali belum disentuh oleh kita semua, termasuk kami di Universitas Sekolah, belum menyentuh segmen ini Pak. Saya yakin kalau kita mengambil bagian untuk memberikan peran kepada mahasiswa dan lulusan, apalagi nanti calon-calon pengusaha kita ini sudah berperan, tentu ini akan merubah image mindsetnya, sehingga saya pikir dalam 5 tahun ke depan ini investor yang akan datang ke Aceh ini akan meningkat Pak. Nah, terima kasih banyak nih Pak masukannya. Pengamatan Bapak nih gimana Pak nih, kan bagaimanapun nih perguruan tinggi memiliki peran yang besar juga. Pengamatan Bapak selama ini gimana nih Pak di daerah? Kita memberikan masukan, bukan mengkritik saja Pak, memberikan masukan supaya apa yang dilakukan universitas, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga terjembatani oleh pengusaha kita, penguasa kita gitu Pak. Ya, sudah pasti Pak, kita perguruan tinggi ini kan mempunyai peran terdiri perguruan tinggi. Ya. Ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya tertarik tadi dengan hilirisasi Pak, hilirisasi penelitian yang itu bisa memecahkan permasalahan masyarakat, sehingga diwujudkan nanti dengan program pengabdian masyarakatnya. Oleh karena sekarang ini kita mendorong pimpinan Pareto mendorong supaya penelitian-penelitian yang dilakukan di Universitas Sekolah ini betul-betul berbasis problem masyarakat yang kita angkat. Nah, setelah problem masyarakat kita angkat, kita akan penelitian, kita buat solusinya, kita hilirisasikan. Dan itu masukan kepada pemerintah, sehingga pemerintah nanti membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Itu peran kita Pak, saya pikir demikian. Ya, itu yang yang ingin kita ciptakan. Bagaimanapun kalau kita menghasilkan lulusan yang baik, tapi kalau wadahnya tidak ada, jadi problem juga gitu Pak ya kan. Nah, ke depan ini semestinya pemerintah daerah itu apa yang harus dilakukannya Pak nih, supaya apa yang dipikirkan oleh perguruan tinggi, terutama Uncia, mix dengan apa yang menjadi visi misi kepala daerah kita lah gitu Pak. Saya pikir Pak, selama ini peran itu masih tetap kita jalankan. Kita selalu mengajak kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, dan juga mereka juga mengharapkan kerjasama dengan kita. Oleh karena seperti saya katakan tadi, kita memainkan tridharma perguruan tinggi kita Pak. Baik itu katakanlah nanti ada kerjasama seperti menyekolahkan, katakanlah seperti kemarin pemerintah Kabupaten Sumulu ingin menyekolahkan spesialisnya ke Universitas Sekolah, silakan. Kita akan buat alokasi untuk mereka dan program yang lain. Demikian juga penelitian program lain berkaitan dengan pemecahan masalah di kabupaten kota. Demikian juga nanti pemerintah provinsi juga sering kita diajak dalam musrenbang misalnya, kita memberi saran. Dan saya pikir kerjasama ini harus tetap berlanjut terus, karena bagaimanapun, nah kita di perguruan tinggi jangan dibiarkan menjadi menara gading Pak. Kita harus disertakan untuk memecahkan persoalan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Makanya menjadi bagian yang terintegrasi lah. Integrasi. Dan sebelum pandemi ini, mohon maaf, kita selalu mengadakan yang namanya bakti sosial terintegrasi Pak. Kita sudah lakukan pertama itu di Gayo Luas pernah, itu semua fakultas turun. Kemudian di PD Jaya pernah, kemudian terakhir di Aceh Jaya. Semua disiplin ilmu turun melihat bagaimana persoalan di
di kabupaten tersebut, di daerah tersebut, dan akhirnya itu berkelanjutan. Sampai sekarang berkelanjutan, ada pembinaan-pembinaan, yang penyusunan program, sehingga akhirnya program-program di kabupaten tersebut kita ikut serta juga ingin membantunya gitu Pak. Ya mempercepat lah, gitu, Pak. Atau paling kurang berbagi informasi. Kan? Iya benar. Terus ini Pak Alfian, ini kan ada gerakan yang digagas oleh Presiden, sebenarnya sudah lama tapi digaungkan kembali untuk menggunakan produk di dalam negeri ya, semaksimal mungkin ya. Nah saya kira ini momen yang paling baik juga bagi Uncia ya, dengan pencipta entrepreneur untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat kita di sini, betul, untuk memprioritaskan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa kita gitu. Ini bagaimana upaya yang harus kita lakukan ini Pak? Ini menarik Pak. Nah bagaimanapun masyarakat tentu pertama masalah kualitas Pak. Kualitas menjadi pilihan, kemudian harga, kemudian juga tampilan gitu, performanya itu. Packagingnya lah. Nah oleh karenanya kita di PT Kurusan dan Inkubator Bisnis mengutamakan itu juga. Sia-sia kita mensosialisasikan, menghimbau masyarakat supaya memakai produk kita kalau tidak memenuhi syarat itu. Syarat itu tersebut. Nah, jadi itu saya pikir satu bagian dari usaha nanti. Usaha dalam memasyarakatkan agar masyarakat bisa cinta kepada produk kita, terutama kita harus perbaiki yang itu, Pak. Nah, itu kita beri kesadaran kepada mahasiswa bahwa mereka jangan main-main lah. Kalau sudah terjun ke dunia ini harus serius gitu. Oleh karena kita memberi pelatihan-pelatihan juga yang serius gitu, Pak. Yang artinya produk itu betul-betul sama dengan produk yang lain. Tapi mungkin juga publikasinya, Pak. Ini mungkin kayak misalnya minyak wangi tadi mungkin kualitasnya sudah bagus, kemasannya sudah bagus ya kan. Mungkin ada problem di publikasinya, termasuk juga ada yang menyarankan misalnya, Pak, jangan menggunakan nama yang agak sulit diucapnya. Carilah nama-nama yang familiar gitu ini Pak. Makanya saya pikir hari ini kita perlu kerjasama Pak Din, terus menerus dengan Serambi terutama yang kemudian saya tahu bahwa Serambi Indonesia ini kan sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa sekian tahun, sudah tahu lah bagaimana mungkin barangkali selera masyarakat. Oleh karena nanti kita tolong kerjasama nanti Pak dalam hal katakanlah penamaan tadi, dalam mempublikasi, marketing dan segala macam tuh Pak. Nah kita menyadari itu Pak. Nah, oleh karena juga di program-program kita tuh ada namanya juga pelatihan marketingnya juga ada gitu Pak. Kadang-kadang kebanggaan itu di nama aja Pak. Nama betul. Padahal kualitasnya sama aja. Gitu. Baik Pak Alfian, nih kita sudah bincang-bincang kurang lebih 45 menit ini sebelum berakhir. Mungkin Pak Alfian ada menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa kita ya kan yang mau ikut inkubasi bisnis ini maupun juga kepada masyarakat kita. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Terima kasih Pak, terutama kepada mahasiswa. Apapun disiplin ilmu Anda, marilah kita jiwa entrepreneur atau kewirausahaan kita bangun. Meskipun kita nanti ketika selesai menjadi sarjana, kita tidak tahu di mana dunia kerja kita yang akan kita tekuni. Namun percayalah dengan punya jiwa kewirausahaan, paling tidak kita sudah mempunyai rasa percaya diri, bisa menyampaikan pendapat-pendapat yang baik, karena di sana nanti akan kita dilatih tentang ketangguhan menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, tentu entrepreneur ini tidak hanya kita berjualan, tapi ingin menumbuh kembangkan jiwa berusaha dan berinovasi dan berkreasi, Pak. Dan membuat nilai tambah. Nilai tambah. Nah, pada masyarakat juga ini mohon dukungannya, karena bagaimanapun ke depan ini anak-anak muda kita tidak bisa lagi seperti dulu lagi. Mereka harus berkreasi, berinovasi, menghadapi tantangan yang kita sama-sama tahu tidak sama seperti masa-masa kita. Kita bersaing dengan dunia luar, di mana teknologi juga semakin canggih. Oleh karenanya mari kita dorong kepada mahasiswa dan anak kita untuk mereka mempunyai jiwa kewirausahaan dan entrepreneur ini, sehingga mereka bisa nanti menjadi orang-orang hebat di masa depan. Bisa bersaing dengan orang lain. Benar. Baik Pak Nix, kita sudah berbincang-bincang soal bisnis yang dikembangkan Uncia, terutama untuk membentuk kemampuan entrepreneurship. Tapi ini sebelum kita tutup, mungkin ada momen ini bisa kita gunakan juga. Universitas Syakuala itu kan sedang juga penerimaan mahasiswanya Pak ya. Betul Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk pengetahuan masyarakat kita gitu Pak. Iya, jadi seperti perguruan tinggi yang lain Pak, Universitas Syakuala ini mempunyai jalur penerimaan ada 3 Pak. Yang pertama itu SNPTN, jalur undangan, di mana ini ada mekanismenya setiap SLTA itu mempunyai hak mengirimkan utusannya untuk masuk ke Universitas Syakuala, nanti akan dinilai oleh tim mana yang layak, mana yang tidak. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga kita akan menyelenggarakan yang nama SBMPTN itu melalui jalur ujian.
Nah, ujiannya melalui komputer base biasanya. Mudah-mudahan bisa kita langsungkan. Dan yang terakhir itu ada nanti jalur mandiri namanya, jalur mandiri, dan juga biasanya di jalur mandiri itu nanti ada disandingkan dengan jalur prestasi, Pak. Prestasi. Ya. Dulu saya dapat informasi diploma 3 itu tidak dibuka lagi, Pak ya? Masih, Pak. Oh, masih, Pak ya? Masih. Memang ada kebijakan waktu dulu tuh seolah-olah perguruan tinggi itu jangan lagi mengurus masalah advokasi. Namun sekarang masih belum, Pak. Mungkin masih tahap peralihan barangkali. Mungkin sebagai informasi juga, Pak nih, ketersediaan beasiswa untuk mahasiswa gimana, Pak, di Uncia selama ini? Mungkin ada sumber-sumbernya. Alhamdulillah, Pak. Jadi kalau udah seluruh perguruan tinggi itu kan punya beasiswa yang namanya dulu bidik misi, sekarang KIPKA namanya. Itu bagi anak-anak kami yang kebetulan kurang beruntung dari segi ekonomi, mau berprestasi baik, itu silakan untuk menikmati atau mengapply lah, lamar di beasiswa KIPKA itu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kemudian banyak beasiswa lain, kita punya beasiswa Osaka Gas masih ada beasiswa Pertamina, masih ada beasiswa BRI kerjasama dengan BRI. Dan BI, juga kita punya BI juga punya dan kita sekarang ini punya beasiswa rumah amal Universitas Kuala. Jadi zakat dosen dan pegawai Universitas Kuala itu dikelola oleh namanya rumah amal. Itu ada pengurusnya, ya, Dr. Heru itu. Dan itu satu sini untuk beasiswa. Ya, betul, beasiswa. Dan itu sudah kita gulirkan. Luar biasa. Ya, syukur Pak, mudah-mudahan Uncia terus tumbuh secara baik bersamaan dengan tumbuhnya daerah kita, Pak. Insya Allah, Pak. Cuman satu lagi yang saya mau ini bagaimanapun kita tidak bisa membatasi orang dari luar untuk pilih Uncia, Pak. Iya. Karena juga ya menyangkut akreditasinya, menyangkut nama baik, nama besarnya juga. Ini kira-kira tahun yang lalu atau tahun ini berapa persen dari luar, Pak, yang memilih Uncia? Biasanya yang favorit itu Fakultas Kedokteran. Ya. Teknik, terus teknik informatika, dan itu Fakultas Kedokteran Hewan. Gitu. Oh iya, karena di kedokteran hewan cuma ada yang di Universitas Sekolah dan yang di Pulau Jawa lah. IPB ya. IPB. Nah, kalau tes kedokteran hewan itu sampai 80%, gitu, Pak. Dari luar, Pak. Dari luar itu kan. Nah, sekarang kita dorong lah. Tapi sekarang sudah semakin meningkat lah orang-orang kita dari lokal ingin masuk Fakultas Kedokteran Hewan, kan. Nah, kalau yang Fakultas Kedokteran sendiri memang akhir-akhir ini Universitas Sekolah menjadi pilihan dari berbagai macam. Karena mungkin kosnya lebih murah, Pak ya. Mungkin kosnya, tapi yang menarik, Pak, begini, Pak. Karena suasana di Aceh ini lebih menjanjikan dalam hal pendidikan katanya gitu. Buktinya juga seperti masa Papua itu masih bertahan di sini. Lebih banyak berhasil kalau dia di Universitas Sekolah dibandingkan universitas lain. Kalau di Jawa nih jadi ya. Banyak yang DO itu. Kebiasaan mereka tidak bisa mereka hilangkan. Mungkin. Iya, di sini kan nggak bisa macam-macam itu. Oke, mungkin juga itu. Jadi mereka senang sekali di sini. Oh, jadi dari luar tetap banyak juga, Pak ya. Banyak. Namun sekarang ini juga kita berusaha lah bahwa SLTA kita supaya juga mereka bisa bersaing gitu. Dan itu kan ada yang namanya jalur undangan tadi, memang itu menjadi peluang kita untuk supaya putra-putra daerah kita bisa masuk dapat prioritas. Nah, kalau di Aceh sendiri ini kan gini juga, Pak nih. Kalau kita biarkan secara fair, ada kemungkinan didominasi oleh Banda Aceh atau kota-kota yang agak maju. Ya. Ini apa kita bagi juga, Pak nih? Makanya di jalur undangan itu dia punya proporsional. Oh, proporsional gitu, Pak ya kan. Itu menolong tuh nanti. Nah, kalau enggak ya didominasi oleh. Betul. Itu kebijakan pemerintah yang sangat baik, saya pikir kan. Ya. Nah, satu lagi rektor kita itu punya kebijakan kalau sudah masuk ke dalam sekolah itu tidak ada mahasiswa yang gagal kuliahnya gara-gara tidak punya biaya. Itu kita usahakan dengan berbagai macam bantuan nanti. Karena masuk itu sesuatu yang sulit, banyak orang yang tidak dapat. Jangan sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Gitu. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Ini sudah bincang-bincang kurang lebih 50 menit. Dan ini bincang-bincang yang sangat menarik. Kita berbicara tentang mahasiswa, tentang bisnisnya, dan kemudian ini pasti berbicara tentang masa depan kita semuanya, Pak ya kan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh Universitas Kuala ini memberikan manfaat. Kemudian juga betul-betul mahasiswa kita ini menjadi entrepreneur yang bisa membantu kawan-kawannya untuk bekerja. Cederalun, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Alfian pada hari ini. Terima kasih. Saya Muhammadin. Mohon maaf.
mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.